Indonesia kembali membuat kejutan besar di dunia militer. Di tengah panasnya persaingan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia resmi menandatangani kontrak drone tempur siluman paling mematikan milik Turki, Bayraktar Kizilelma. Bahkan, Indonesia disebut menjadi salah satu pembeli pertama di dunia dengan paket teknologi besar. Seberapa berbahaya drone ini? Dan apakah ini sinyal kekuatan udara baru TNI di Asia Tenggara? Mari kita bahas. Kabar mengejutkan datang dari ajang pertahanan terbesar Turki, Saha Expo 2026 di Istanbul. Berdasarkan laporan terbaru, Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian drone tempur siluman Bayraktar Kizilelma. Penandatanganan dilakukan pada Rabu, 6 Mei 2026, antara perusahaan pertahanan Turki, Baykar, dengan perusahaan Indonesia, PT Republik Aero Dirgantara atau Republikor. Kesepakatan ini langsung menjadi sorotan media internasional, karena Indonesia disebut sebagai salah satu negara pertama yang berhasil mengamankan kontrak ekspor Kizilelma. Dalam tahap awal, Indonesia akan menerima 12 unit Bayraktar Kizilelma dengan pengiriman yang direncanakan dimulai pada tahun 2028. Namun yang paling menarik, kontrak tersebut juga memiliki opsi tambahan hingga total 48 sampai 60 unit di masa depan. Artinya, jika seluruh opsi diaktifkan, Indonesia bisa menjadi salah satu operator drone tempur siluman terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bayraktar Kizilelma sendiri bukan drone biasa. Pesawat tanpa awak ini merupakan UCAV generasi baru yang dirancang untuk melakukan misi tempur berisiko tinggi dengan teknologi siluman atau stealth. Bentuknya yang futuristik membuat radar lawan lebih sulit mendeteksi keberadaannya. Tidak hanya itu, Kizilelma juga mampu melakukan manuver agresif layaknya jet tempur modern dan bahkan dirancang untuk pertempuran udara ke udara. Kemampuan ini membuat banyak pengamat menjuluki Kizilelma sebagai jet tempur tanpa pilot masa depan. Drone ini juga mampu membawa berbagai rudal pintar dan bom presisi tinggi untuk menyerang target darat maupun laut. Sangat cocok untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas. Yang membuat kontrak ini semakin menarik adalah adanya kerjasama strategis jangka panjang antara Indonesia dan Turki. Jadi bukan sekadar membeli drone jadi. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia juga akan mendapatkan transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, fasilitas maintenance repair and overhaul atau MRO, hingga pembangunan pusat produksi dan integrasi lokal di Indonesia. Ini berarti, ke depan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga berpotensi ikut memproduksi dan merakit sistem drone tempur canggih tersebut di dalam negeri. Jika proyek ini berjalan sukses, maka kemampuan industri pertahanan nasional bisa melonjak drastis. Indonesia dapat memperkuat ekosistem teknologi drone tempur, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk militer dari negara barat. Masuknya Bayraktar Kizilelma juga dinilai akan mengubah pola operasi TNI AU dan TNI AL di masa depan. Drone tempur ini bisa digunakan untuk patroli wilayah perbatasan, pengintaian strategis, pengawasan laut, hingga operasi serangan presisi tanpa mempertaruhkan nyawa pilot. Bahkan, banyak analis menilai langkah Indonesia ini merupakan sinyal bahwa modernisasi militer nasional kini mulai mengarah pada peperangan berbasis drone dan kecerdasan buatan. Apalagi dalam beberapa konflik modern, drone tempur terbukti menjadi senjata yang sangat efektif dan sulit dihentikan. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai konfigurasi penuh Kizilelma yang akan diterima Indonesia. Banyak pihak menduga varian yang dibeli nantinya akan memiliki kemampuan khusus untuk operasi maritim dan integrasi dengan sistem pertahanan nasional. Jika benar,
maka Indonesia akan memiliki salah satu armada drone tempur paling modern di kawasan. Kini pertanyaannya, apakah kehadiran Bayraktar Kizil-Elma akan membuat kekuatan udara Indonesia semakin disegani di Asia Tenggara? Dan mampukah proyek transfer teknologi ini membawa industri pertahanan Indonesia naik ke level berikutnya? Jangan lupa subscribe Fighter Nusantara, like dan komen agar tidak ketinggalan berita panas dan tajam lainnya.